disiarkan langsung dari lantai SMK Plus Melati Samarinda. Assalamualaikum teman-teman. Oke, bagaimana Herna kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu Alhamdulillah. gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Oke, hari ini kita bakal bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Wah siapa kira-kira? Orang nomor 1 di SMK. Gendeng. Masa tidak tahu? Siapa nih kira-kira Bu ya? Oke, iya orangnya ada di depan kita. Siapa lagi dan siapa lagi nih? Kalau bukan Pak Muji Haryandi. Halo Bapak. Halo, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Herna, Bu Dina? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Bosan belajar di rumah ya? Begitulah Pak. Semuanya begitu. Iya Bapak. Hari ini puasa Pak. Puasa Bu, insya Allah. Sulit pertanyaannya ya. Karena kita lagi di bulan suci Ramadan. Ya. Iya. Baik Bapak. Bapak di sini selaku kepala sekolah Pak ya. Iya, betul. Bapak udah masuk di SMK udah berapa lama Pak? Atau dari tahun kapan Bapak bergabung di SMK Melati? Saya masuk di SMK tuh tahun 2014. 14. Sampai sekarang 2021 berarti udah 7 tahun ya. Iya, 7. kurang lebih. Iya, 7 tahun. Pas saya lulus kuliah tuh saya langsung masuk di sini tuh. Wow. Berarti Bapak lulus kuliah langsung masuk. Iya, Di- langsung lamar daftar, kerjaan di sini, langsung Pak ya? lamar kerja langsung masuk di sini. Alhamdulillah. Iya, Bapak jadi kepala sekolah langsung kah atau waktu itu ngelamar jadi guru apa nih Pak? Oh, saya waktu itu masuk jadi guru biasa, guru normal gitu, guru mata pelajaran, itu guru TIK atau kalau di sini kan SMK Bu ya, jadi ada produktifnya gitu. Nah, kebetulan saya mengajar di produktif untuk kejuruan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Itu awal pertama saya masuk itu tahun 2014. Itu nggak langsung jadi kepala sekolah dong ya. Nanti ditanya orang dalamnya siapa ya. Proses 7 tahun. Nah, di tahun 2020 saya diamanahkan menjadi kepala sekolah. 21. Dari 2020 ya. Iya, Sorry, tahun 2020. kemarin 2020. Oke. Terus kegiatan Bapak selama menjadi kepala sekolah, maksudnya kegiatan Bapak berbeda nggak selama menjadi guru dan ketika kegiatan Bapak menjadi kepala sekolah? Oh, beda dong kalau misalnya dilihat ya. Karena kalau jadi guru kan tanggung jawabnya itu tidak sebesar ketika menjadi kepala sekolah itu. Karena kepala sekolah itu kan pimpinan tertinggi di sini gitu kan, artinya di sekolah. Jadi saya lebih sering ngerasa deg-degan aja tiap hari itu. Gitu, sering ngerasa hari ini harus ngapain ya, hari ini harus gimana. Pokoknya lebih sering ininya aja. Apa namanya, deg-degannya lah gitu. Ya. Kalau mau ngerasain coba duduk di ruangan saya. Gelap gitu. Bapak matiin lampunya kali. Tapi ini Pak ya, banyak tanggung jawabnya lah ya. Iya Bu, Jadi kerasa banget gitu, kerasa banget. Apalagi apa ya, kurang, kalau dibilang saya itu kan masih muda Bu ya, muda banget saya ini, aslinya saya masih muda banget. Berapa memang, Pak? 27 tahun 27. gitu. Jadi waktu saya kepala sekolah itu saya 26 tahun. Nah, kalau dibilang pengalaman sih kurang ya kalau dibandingkan senior-senior yang lain gitu kan. Jadi kadang ada rasa mindernya, kadang ada rasa takutnya gitu kan, tapi namanya amanah ya insya Allah kita jalani gitu. Oke. Ini kita alihkan ke tentang sekolah Pak. Bagaimana sih Pak fasilitas umum di sekolah? Banyak fasilitas umumnya, WC umum. Udah pasti Pak. Mungkin maksudnya gini Pak, kan ada berapa jurusan nih Pak di SMK?
Ada 2 jurusan. Ah. Itu difasilitasi apa aja tuh, Pak? 2 jurusan itu. Jadi ada teknik komputer dan jaringan, kemudian ada tata boga ya. Kalau tata boganya ada kitchen di bawah tuh atau kalau bahasa kerennya tuh lab boga gitu kan. Lab boga. Atau bahasa Indonesia dapur lah ya. Nah itu untuk ruang praktek di siswa tata boganya memasak gitu, bikin makanan beratnya, kemudian appetizer, dessert gitu, sampai ke pastry-nya atau kue atau rotinya juga di situ gitu. Nah kalau yang TKJ itu karena dia IT ya lebih ada ke lab komputernya, ada lab jaringannya gitu, ada juga lab content creatornya, tapi itu ekskul ya. Jadi yang seperti itu. Kalau yang di luar jurusan ada sih banyak ya, fasilitas umumnya kayak kolam renang ada di sini nih, kolam renang. Kolam renang. Kolam renang ada, kolam ikan. kolam ikan ya nggak ada ya. Iya kolam renang ada. Dibuka untuk umum Pak ya, kolam renang? Iya sementara dibuka untuk umum karena itu strategi marketing jadi dari yayasan juga sih untuk menarik orang umum untuk mengetahui bahwa di SMK atau di Yayasan Melati ini ada fasilitas yang seperti ini gitu. Karena kebetulan juga siswanya kan lagi di belajar dari rumah ya. Belajar dari rumah. Jadi seperti itu. Selain kolam ada juga lapangan bola yang besar itu. Yang luas itu Pak ya? Yang bukan kan ada lapangan bola yang gawangnya pakai sendal kan Bu ya biasa. Nah ini enggak, ini gawangnya beneran dia. Lapangan bolanya ada, lapangan futsalnya ada, auditoriumnya juga ada yang bisa jadi multifungsi, lapangan bola bisa, basket bisa, bulu tangkis bisa, itu ada juga. Kemudian juga ada asrama karena kita boarding kan di sini wajib asrama, jadi ada asramanya. Dan yang terakhir itu masjid untuk ibadah itu juga ada di sini gitu. Oke, berarti di sini peserta didiknya wajib asrama Pak ya? Benar, kalau di sini wajib asrama, terutama yang untuk tahun ajaran baru ini memang diwajibkan untuk asrama gitu. Oke. Alasannya diwajibkan asrama tuh apa Pak? Kalau dari saya ya alasannya utama wajib asrama karena instruksi dari atas. Kirain ada tujuannya gitu. Jadi kami diminta pokoknya mau daftar aturan SMA Pak ya? iya, Emang aturannya. Tapi di luar dari itu kalau tujuannya berdasarkan dari mereka memang awal didirikannya itu memang sudah boarding dari dulu dan memang dikuatkan untuk di karakternya si anak-anak gitu. Jadi dari asrama itu kan dilatih ya, kita bangun pagi sampai kita tidur lagi itu kan semua kegiatan itu tertata dan itu secara disiplin gitu. Dan itu yang dikuatkan gitu. Jadi fasilitasnya dikuatkan, kemudian karakter si anaknya juga dikuatkan dengan asramanya. Jadi seperti itu Bu. Oke, berarti melatih untuk mandiri Pak ya peserta didiknya, karena apalagi mereka ini kan lulusan dari SMP atau MTS, jadi bahasanya masih anak-anak. Ya masih menuju remaja lah. Remaja benar. Gitu. Terus kembali ke SMK nih Pak ya. Tadi kan ada 2 jurusan dengan banyak fasilitas. Bagaimana strategi Bapak untuk tahun ini kan sudah masuk ke tahun ajaran baru? Bagaimana strategi Bapak untuk menarik anak-anak masuk ke SMK selain dilihat dari fasilitasnya itu tadi? Ini yang menjadi masih tantangan lah buat kami gitu, karena biasanya kalau di tahun normal ini kan normal baru ya, berarti normal lama lah ya. Di normal lama itu biasanya kami kalau sudah menuju PPDB baru itu kami sudah nyebar ke seluruh kabupaten kota gitu, ke Muara Wahau, kemudian kami ke Melak untuk sosialisasi menyampaikan bahwa di Samarinda ada SMK Melati yang asrama gitu, karena kan mereka dari jauh ya, dan memang rata-rata siswa di SMK Melati itu memang dari luar Samarinda gitu. Jadi dari Wahau, dari Melak. Nah biasanya kalau normal seperti itu gitu, tapi karena sekarang ini lagi pandemi yang diwajibkan kita tidak boleh kemana-mana ya, mudik aja dilarang ini. Jadi kalau dalam kota boleh Pak? Iya dalam kota boleh. Dalam kota boleh. Jadi kita menyiasatinya semua dialihkan ke online gitu. Jadi pendaftaran sudah bisa via website, kemudian informasi-informasi juga sudah bisa dilihat di sosial media, kemudian pengiriman berkas juga kita
alihkan untuk yang awalnya kita datang ke sekolah ini cuma melalui kantor pos. Jadi memang sudah migrasi lah dari yang tradisional yang kita sosialisasi itu ke digital gitu. Itu berarti untuk seluruh 10 kabupaten yang ada di Kaltim, Pak ya? Ya, seluruh kabupaten itu kalau tahun kemarin sih pilihan aja Bu yang didatangi ya. Nah, tapi kalau tahun ini karena tantangannya lebih besar ya, kita tidak ke sana, otomatis kita harus mempersiapkan apa ya, senjata juga untuk mencari atau mengajak siswa untuk bergabung di kami. Jadi semuanya kita kirimkan di 10 kabupaten itu. Gitu. Terus Pak, gimana sih pendapat Bapak tentang masyarakat yang menganggap bahwa Melati itu mahal? Iya. Sebenarnya Melati itu nggak mahal ya. Cuman mungkin agak kayaknya ya. Agak mahal. Agak-agak lah. Kok agak-agak? Ya memang ada, itu kan dari apa ya, memang ada dari beberapa sudut pandang yang mengatakan mahal gitu. Tapi sebenarnya kalau di breakdown, ditelusuri dengan fasilitas yang sudah Melati berikan, kemudian itu juga asrama, kemudian semua itu disediakan di sini gitu, hitungannya sih bisa sangat murah gitu. Karena pertama ketika asrama itu sudah 3 kali makan diberikan, artinya memang tanggung jawab orang tua untuk memberikan makanan sudah dialihkan ke asrama gitu kan, 3 kali makan dikali sebulan gitu. Kemudian juga untuk laundry itu juga sudah difasilitasi. Jadi untuk baju seragam saja Bu ya. Jadi baju seragam itu dilaundrykan secara gratis, sudah include di biaya asrama ya. Itu. Tapi kalau untuk baju biasa ya itu masih cuci sendiri karena melatih kemandirian tadi. Itu. Nah, kemudian fasilitasnya juga ada yang seperti tadi yang sudah saya sebutkan, kolam dan lain sebagainya, itu juga sudah disediakan oleh Melati. Jadi sebenarnya kalau sudah di big breakdown itu murah, bahkan bisa sangat murah sekali gitu. Apalagi nih kalau untuk kenyamanan kelas nyaman sekali Pak ya, untuk benar, peserta benar. didik belajar. Nyaman sekali. Nyaman sekali Bu, karena ada AC-nya Bu ya. Iya. Jadi di dalam kelas itu ada 2 AC, tapi ya bahkan kadang-kadang anak-anak tuh sampai saking nyamannya gitu Tidur. ada yang ketiduran, tapi yang anak-anak baru belum bisa ngerasakan nih Bu, karena Iya. belum bisa masuk ini. Ya insya Allah di tahun ajaran depan kita sudah tatap muka. Berarti kalau untuk pendidikan harusnya apa aja ya dikeluarkan Pak ya untuk orang tua. Benar gitu. Apalagi untuk masa depan anaknya. Ya, Jadi kalau dihitung-hitung ya nggak mahal-mahal. Ya setimpal lah dengan fasilitas yang didapat. Benar, Jadi dan ilmunya yang diperoleh. ada Betul harga, ada sekali, Bu. kualitas lah. Oke Bapak. Nah, berbagi sedikit pengalaman nih Pak. Kan kalau dihitung-hitung udah 7 sampai 8 tahun tadi Bapak di sini. Pasti banyak sekali lah pengalaman yang Bapak dapatkan, baik suka maupun dukanya. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Oh iya. Saya ceritakan yang mana nih Bu? Kita sudah ceritakan. Yang kemarin saya sudah cerita banyak, itu tiba-tiba mati lampu loh. Iya. Jadi kita coba ganti cerita kali ya. ini tag yang keberapa kita nih, Pak? Tag yang keempat sudah ya. Jadi kita sudah ngobrolin hal yang sama selama 4 kali gitu. Tapi kan Herna yang berganti ya, jadi agak Berarti berbeda. karena hostnya Pak ya? Mungkin yang kemarin tuh kayaknya mengandung ilmu Gundala Putra Petir gitu ya. Gitu. Saya cerita yang mungkin yang berbeda lah, karena kemarin itu ketika saya ceritakan sesuatu yang agak horor tiba-tiba mati ya. Oke, saya ceritakan yang agak berbeda. Nah, waktu itu awal saya masuk itu sudah setahun kalau nggak salah, saya jadi wali kelas. Nah, saya wali kelas angkatan ke-7. Kebetulan angkatan ke-7 itu semuanya laki-laki, biasanya itu ada perempuan untuk penyeimbang. Nah, kali ini semuanya laki-laki. Jadi ya bisa dibayangkan lah ya, nggak ada yang menetralkan antara semua laki-laki ini gitu. Jadi kalau misalnya mereka bolos kompak gitu, mereka terlambat kompak gitu. Jadi korsanya sangat kuat gitu kan. Tinggi sekali. Gitu. Nah, pernah suatu upacara mereka nggak ada gitu. Semuanya, Mereka Pak? nggak ada semua gitu. Jadi Kok bisa Pak? jadi saya lihat kok nggak ada anak saya ini. Nah, biasalah kalau sudah nggak ada pasti saya ditegur sama kepala sekolah, Pak Muji tolong siap Pak gitu kan. Oke, saya pikir
apalagi saya dikerjai sama anak-anak ini. Nah, artinya kemudian saya bawa senjata, Bu. Nah, saya bawa senjata. Biasanya saya kalau datangi mereka itu, kalau anak STM itu kan kreatif, Bu ya. Iya, Jadi benar. kalau kita datangi secara normal, mereka biasa aja, Iya. nggak heboh gitu. Nah, kemudian saya pakai jaket. Saya bawa palu, Bu. Palu. Ya, palu yang belakangnya ada jungkat-jungkit gini ya tuh, Bu. Iya. Nah, saya bawa. Tukul. Mm-mm. Nah, saya masukkan di dalam Kantong. lengan jaket gini, Oh, jadi kan nggak kelihatan. Saya turun, ternyata mereka lagi makan gitu. Oke. Saya tanya, kalian dari mana kok udah upacara gitu? Mm-mm. Sebentar Pak, kami lapar. Oh, jawaban mereka Oh. gitu loh, santai gitu kan, kayak nggak terjadi apa-apa Masuk gitu. akal sekali. Iya, cepat naik ke atas. Bentar Pak, kami baru pesan itu. Saya Aduh. baru pesan. Bentar Pak, saya bayar dulu, macam-macam lah. Nah, akhirnya dalam hitungan detik saya keluarkan palu itu gini, set, gitu. Ya. Keluarlah itu palu. Nah, dalam sekejap juga mereka bubar, Bu. Jadi saya ngeliat sudah nggak ada. Jadi akhirnya mereka kabur. Saya kejar, ibu kantin ikut ngejar belum bayar. Enggak, kalau itu bercanda. Akhirnya mereka langsung naik ke sekolah untuk masuk gitu. Nah, itu salah satu ceritanya. Jadi setelah saya tanya, memang karena mereka laki-laki itu ketika ada yang datang duluan ditahan gitu. Udah nanti aja, nanti kalau dihukum juga sama-sama gitu. Paling Pak Muji marah-marah gitu kan. Dia nggak tahu aja kalau saya bakal bawa palu gitu. Ya, itulah salah satu cerita terhadap anak-anak. Tapi kalau misalnya saya bilang mereka itu adalah mereka angkatan yang paling ketika di sekolah itu membuat kesan di saya lah. Membuat kesan dalam hal yang seperti itu tadi gitu. Tapi ternyata ketika lulus mereka itu adalah anak atau angkatan yang paling sering datang ke rumah saya gitu. Jadi meskipun mereka sudah sering saya marahin, saya nasehatin, kemudian bahkan saya hukum gitu, tapi mereka nggak lupa gitu. Jadi ketika sudah lulus, kan ini kuliahnya jauh-jauh nih Bu, jadi ketika ngumpul di Samarinda mereka ngubungi Pak Muji di mana gitu, kami lagi di Samarinda semua gitu, kami jemput kah, kita jalan gitu, kayak gitu. Sampai saat ini itu mereka masih sering hubungin itu. Oke. Padahal yang ikut bolos tadi ada yang pemalu mungkin Pak ya, pendiam. Iya, ada Bu. Jadi ada Ngikut ya, Pak ya? ada yang ngikut macam-macam, ada yang leader gitu, leader dalam kebaikan gitu kan ada. Tapi ada juga leader dalam kejahatan, ini ada juga. Nah, kebetulan kalau bolos berarti kan yang mimpin yang kejahatan tadi ya gitu. Nah, yang lainnya nih ngikut nih, ada yang pemalu gitu kan, ada yang diam-diam aja gitu. Ada yang minimal perannya untuk baik itu terlaksana lah. Jadi dia jangan bolos, tapi karena kalah voting ikut juga gitu kan. Minimal dia sudah menyampaikan tujuannya gitu. Tapi kalau misalnya kalah ya udah gitu. Nanti kalau dimarahi, saya sudah ngajak mereka Pak, saya sudah bilang sama mereka, tapi saya ikut gitu. Iya, alasannya. Gitu. Iya, mungkin nanti nih mereka nonton Pak. Wah, itu Pak Muji ceritain kita kemarin. Tapi itu sudah lama sih. Mereka lulus tahun 2017 sih. Iya, 17 mereka lulus. Berarti sudah 4 tahunan nih. Ada yang sudah lulus kuliah, ada yang sudah nikah, ada yang sudah punya anak. Bahkan ada juga yang nikah duluan sebelum saya gitu. Duluan ya. Gitu. Saya belum nikah, dia sudah nikah nih gitu. Dia punya anak. Terus saya bilang, siswa saya ini bilang, "Pak, anak saya manggil bapak apa?" gitu. Saya kan manggil Pak, masa anak saya manggil Pak juga, kan nggak boleh juga gitu. ya. Masa nenek sih saya bilang. Kakek dong Pak. Oh iya, masa kakek gitu. Oh ya udah kai aja, ya Allah Iya, setua itukah saya gitu. Ya itulah kisahnya Bu di dunia pendidikan itu, seru-seru juga. Berarti dari upacara itu tadi Pak ya. Itu dari upacara paling tadi berkesan ternyata tuh. banyak lah rentetannya ke belakang gitu. Itu bisa kita anggap cerita suka Pak ya, suka dan duka lah bahasa. Tapi Iya. sebenarnya Bapak bawa palu itu untuk apa Pak? Untuk apa ya? Memang saya kalau ke mereka itu biasa saya bawa senjata nenek. Saya pernah bawa ranting pohon, saya pernah saya pernah juga bawa payung. Payung itu kan bentuknya U gini kan. Jadi kalau mereka iya, kabur benar. tinggal saya cantel gini kan mereka balik lagi gitu. Jadi macam-macam saya sudah bawa Bu. Apa yang saya lihat ya saya bawa. Tapi gitu. belum pernah sampai tersentuh ke anaknya. Enggak, kalau sampai yang begitu menyakitkan sih enggak gitu. Ancaman aja. Ya gertakan aja lah Bu ya. Kalau palu saya pukulkan betulan ya di palu saya sama hakim nih. Tok pidana gitu. Iya Ya. benar. Oke,
Mungkin ini kan Bapak jadi kepala sekolah, melihat sekarang kita belajar di tengah pandemi Pak ya. Eh, Bagaimana nih pandangan Bapak yang anak-anak belajar di rumah yang langsung berubah 360 derajat, Iya. orang tua yang mengajar, apalagi nggak semua orang tua tuh stay di rumah, ada yang kerja. Iya, iya. Pasti apakah banyak keluhan-keluhan dari orang tua atau bagaimana Pak? Atau dari guru malahan keluhan-keluhan itu? Kalau keluhan pasti ada Bu ya. Jadi yang paling banyak mengeluh itu sebenarnya di wali kelas gitu, karena wali kelasnya yang berhubungan langsung dengan anak-anak gitu, bahkan juga ke orang tuanya. Karena kalau guru kan cuma ngajar ya, ngajar di platform yang kita sediakan atau kita pakai Google Classroom, kita sediakan untuk absen, kita sediakan untuk tugas, sudah gitu. Tapi ketika anak itu tidak mengerjakan tugas, kan wali kelas tuh yang berperan. Ibu tolong anak ini tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi memang yang paling banyak mengeluh itu wali kelas. Nah, wali kelas beberapa kali apa ya, ngadu mungkin ya, ngadu atau meminta gimana nih Pak gitu, itu banyak banget gitu. Jadi mungkin di lain itu kita coba terapkan yang namanya sistem yang memang sudah kita bentuk sebelumnya tapi diubah ke versi digitalnya supaya anak-anak lebih disiplin gitu. Jadi sebelum UTS mereka harus menyelesaikan semua tugasnya gitu kan. Kemudian setelah UTS itu ada rapot bayangan, di mana rapot bayangan itu ada absen mereka, dan itu akan dikirim ke orang tua supaya orang tua tahu bahwa anaknya ini ketika mata pelajaran itu hadir atau enggak gitu. Begitupun juga mau ujian gitu. Mau ujian juga sama, bebas tugasnya itu diselesaikan. Kalau misalnya ada yang belum selesai berarti tidak bisa ikut ujian gitu kan. Nah, jadi pendisiplinan itu tetap kita terapkan meskipun online. Cuman permasalahannya adalah tetap aja anak-anak ada yang tidak terlalu tidak terlalu heboh. Beda ya kalau kita kontak langsung kan kita bisa support mereka ya. Kita bisa support mereka, ayo ngerjakan tugas. Tapi kalau misalnya di rumah kan kita supportnya cuma digital ya. Mungkin dia jawab iyanya pun di ekspresi diketik sama di asli beda gitu kan. Baru bangun. Baru bangun gitu. Ayo ngerjakan tugas, siap, tinggal 1 lembar, padahal masih di kasur gitu kan. Kayaknya pengalamannya Herna ini. Aduh. Gitu. Nah, kalau misalnya dari saya sih, maksud saya untuk masalah penugasan memang saya tidak terlalu menargetkan untuk mereka menyelesaikan semua tugas. Bahkan untuk guru juga tidak saya targetkan untuk menyelesaikan semua kurikulum yang ada gitu, karena itu kan banyak banget dan itu akan sulit dan memakan waktu gitu. Nah, minimal maksud saya bagi anak-anak itu adalah mereka menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar gitu. Jadi tugas itu benar, tugas itu salah, ya minimal mereka sudah selesaikan tanggung jawab dia. Oh, aku ini pelajar, aku harus mengerjakan tugas. Oh, aku harus ngumpul tugas. Oh, aku harus ulangan besok gitu. Nah, minimal mereka menyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Perkara nanti nilai baik benarnya itu nggak usah terlalu diinikan gitu. Nah, dari sisi guru juga saya sampaikan seperti itu. Ibu tidak usah terlalu membebani siswa untuk tugas yang begitu banyak gitu kan. Kemudian materi itu harus disampaikan semua, tidak usah. Minimal juga sama kita menyelesaikan tanggung jawab kita untuk mengajari anak-anak gitu. Artinya kita sama-sama ambil di tengah-tengah gitu. Nah, ternyata itu berdampak gitu. Jadi di semester 1 kemarin itu mungkin ada 6 orang yang tidak kami ikutkan ujian gitu. Dan di semester 2 dengan dengan pendampingan atau pengertian itu, alhamdulillah mereka sudah menyelesaikan tanggung jawabnya yang sebelumnya belum selesai itu, dan di semester 2 ini sudah mulai membaik gitu. Itu kan kadang-kadang anak-anak itu kurang paham aja sih, kenapa sih kita harus mengerjakan tugas, kenapa sih kita harus dikasih tugas banyak, kenapa sih kita harus ngerangkum, capek tau Pak gitu kan. Nah, padahal ya memang itu tanggung jawabnya sebelum nanti anak-anak ini mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar ketika sudah lulus dari sekolah nanti gitu. Iya, padahal kalau misalnya kita masuk sekolah pasti lebih banyak Pak ya. Benar, lebih banyak Dan banget. langsung bertemu lagi dengan gurunya. Harus selesai pada hari Nggak itu. bisa bolos upacara kayak tadi waktu saya gitu kan. Stres duluan dengan Nggak ngejar bisa, tugas. nggak bisa bilang siap Pak. Iya, padahal belum dikerjakan, nggak Iya. bisa. Ini juga Pak, kan ancang-ancangnya kan kita mau masuk sekolah tatap muka nih. Apakah di SMK juga sudah mempersiapkan hal itu Ya. untuk sekolah tatap muka? Iya, itu sebenarnya harapan semua anak ya.
Ya Her ya. Ya Pak, benar sekali Pak. Bosan Kita sudah. betul kan Pak ya? Ya. Sebenarnya harapan juga buat kami dan juga para guru-guru tuh pengen banget bisa tatap muka gitu. Kemarin sempat ada wacana itu Januari kita tatap muka, ternyata tidak jadi karena data di Samarinda melambung tinggi untuk yang positif gitu kan. Nah, kemudian di Juli ini juga ada wacana. Nah, saya lihat dari sisi pemerintah dulu. Dari sisi pemerintah sangat mendukung sekali untuk tatap muka, terutama bagi guru-gurunya gitu. Jadi kita kemarin habis aja ada pertemuan gitu dengan puskesmas di kelurahan ini gitu kan, di Kelurahan Harapan Baru. Jadi ngundang seluruh sekolah yang ada di Harapan Baru untuk disosialisasikan gitu. Dan yang dikejar adalah vaksinasi gitu. Nah, dari sisi pemerintah sudah menyiapkan nih, ini guru-guru divaksin ya, guru-guru disiapkan gitu. Maksudnya ketika tatap muka sudah siap gitu loh. Nah, dari sisi pemerintah menyiapkan itu. Bahkan seluruh SOP ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba ada anak yang positif, itu sudah di backup semua oleh pemerintah. Begini loh tata caranya gitu. Itu sudah siap banget dari pemerintah. Nah, tinggal dari sisi sekolah juga harus mempersiapkan. Nah, dari sisi kami juga sama gitu. Yang perlu disiapkan di sisi sekolah dari pertemuan kemarin itu kan jelas Satgas Covid dari sekolah itu disiapkan. Jadi kita bentuk Satgas Covid-nya untuk persiapan tatap muka dan juga semua cuci tangan, kemudian termogan, kemudian fasilitas kesehatan ya, protokol kesehatan gitu, itu juga disiapkan gitu. Jadi memang kami juga mempersiapkan untuk tatap muka di bulan Juli nanti gitu. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Mudah-mudahan harapan anak-anak, orang tua juga guru bisa teraminkan gitu. Tapi nggak mesti pakai baju hazmat Pak ya untuk belajar. Panas gerah. Iya, biarpun AC nggak mempan itu Bu. Iya. Oh iya Pak, mungkin sedikit motivasi untuk anak-anak yang masih belajar di rumah, ya khususnya untuk Herna juga. Di sini juga ada Icat. Apalagi TKJ Pak ya, TKJ, Tata Boga, saya rasa untuk SMK sendiri itu agak sulit belajar daring karena mereka memerlukan lebih banyak praktek. Iya. Tempat Iya, benar, belajarnya ada di sekolah. Benar. Jadi memang ini kan sudah tahun kedua ya. Iya. Jalan tahun kedua itu kita belajar dari rumah gitu kan. Guru-gurunya juga mengajar itu secara online. Jadi memang itu masalah kita sama-sama gitu. Tapi untuk lebih ke anak-anaknya, ya saya sampaikan itu tadi lah. Selesaikan tanggung jawabmu sebagai pelajar gitu. Seberapa sulit pun itu adalah tanggung jawab Anda gitu. Saat ini kondisinya daring, online, tugasnya seperti itu, ya udah selesaikan gitu. Toh nanti akan ada tanggung jawab baru yang muncul setelah selesai dari sekolah gitu. Jadi setelah selesai sekolah, kuliah itu ketemu tanggung jawab baru dan itu pasti bertingkat gitu. Setelah kuliah ada tanggung jawab baru, yaitu bekerja atau kalau memang usaha dan itu pasti tanggung jawabnya akan bertingkat gitu. Tapi kalau misalnya dari tanggung jawab yang kecil aja, dari kita SMK ini contohnya saja, kita sudah tidak lulus, bagaimana kita mau menyelesaikan yang ke depannya gitu. Jadi selesaikan tanggung jawab Anda seberat apapun ini, karena itu sudah porsinya untuk saat ini, sebelum nanti mendapatkan tanggung jawab lain yang lebih besar gitu. Oke, bisa dimengerti Herna dan Icat. Sangat paham Bu. Iya, dan yang lainnya ya. Jadi harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Apalagi kita masih belajar, Ya, masih betul. banyak proses yang akan kita hadapi ke depan. Ya, Oke, Bapak, banyak sekali nih Pak pesan-pesannya untuk peserta didik juga, motivasinya juga. Terima kasih banyak buat pemuji. Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti Pak. Di sesi keberapa Bu? Kita sampai berapa segmen nih? 80 90? Kalau itu terserah aja sih Pak. Kan yang punya Bapak juga. Oh iya, ketahuan. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak untuk Iya, waktunya. sama-sama. Next kita bincang-bincang yang lain lagi ya. Iya. Mungkin seputaran kayaknya Bapak ini kan sering ikut pelatihan motivasi Pak ya, sepertinya. Iya. Kepemimpinan juga. Ya Bu, terus Bu, apalagi Bu? Iya, jadi biar dibahas juga nanti. Ya, ada baiknya Bapak
mengeluarkan motivasinya dalam Iya, podcast ini. kita buatkan nanti khusus buat Pak Muji. Iya, oke. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama Ibu. Oke, buat teman-teman Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. dan jangan lupa juga klik tombol lonceng. Oh iya, Biar kalau tombol ada notif loncengnya. kita masuk terus itu. Ya, betul sekali. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum Dah. guys, see you. Disiarkan langsung dari lantai SMK Plus Melati Samarinda.